saya, pengkafir-kafiran ini sudah terjadi ketika agama sudah menjadi satu dengan bumbu-bumbu politik. Sayyidina Utsman ibnu Affan itu dulu dibunuh sebelum dikafirkan. Silakan baca Tarikhul Khulafa, Tarikh At-Tabari, silakan baca. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, sebelumnya juga mengkafir-kafirkan. Yang dikafirkan ini dua orang yang menjadi ring satunya Kanjeng Nabi. Coba bayangin. Dua orang yang memang dibangga-banggakan oleh Nabi. Kalau kalian ingin mencium bau surga, ciumlah baunya Utsman. Ini Nabi. Kalau kalian ingin mengenal ilmu, pintunya ilmu dulu, Ali. Ini Nabi Muhammad. Tapi dibunuh dengan gampangnya oleh mereka. Setelah sebelumnya dikafirkan dulu. Proses pengkafiran lebih dulu, ini adalah proses awal sebelum mereka ingin membinasakan manusia yang lain. Bukan hanya yang berbeda agama, tapi juga yang seagama. Zaman itu, zaman pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, belum ada cabang-cabang Islam, belum ada firqah-firqah, belum ada aliran-aliran dan mazhab, masih menjadi satu entitas, masih menjadi single entity waktu itu. Tapi proses takfir ini sudah terjadi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklav sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Abdurrahman bin Muljam, hafiz Quran 30 juz, berteriak takbir sebelum memenggal Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Dan ini menjadi perilaku umat, menjadi perilaku sebagian umat hari ini yang berusaha meracuni kita supaya kita membenci orang yang tidak seagama maupun membenci orang seagama yang berbeda tafsir dengan mereka. Ini adalah perilaku yang sudah terjadi sejak mereka ingin memerdekakan Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan ini supaya kita paham gitu loh, bahwa Wahabi, Salafi Wahabi, ini Salafi ini kan mereka pintar, sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Mereka menggunakan kata Salafi karena Nahdien kita ini sudah akrab dengan kata-kata Salaf. Pesantren saya dulu namanya Pondok Pesantren Salaf. Mereka memanfaatkan friendly, familiar kita dengan kata Salaf ini, lalu mereka mengubahnya menjadi kelompok Salafi. Sebenarnya Wahabi. Ijtihad yang dipakai oleh mereka ya ijtihadnya kelompok Wahabi. Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin dan sebagainya. Sama Albani. Semuanya produk-produk dari Arab Saudi. Dan hari ini Arab Saudi sudah menyesali ajaran-ajaran itu. Kita baca di media hari ini. Semua aturan-aturan di Saudi yang dulu dianggap ajaran yang paling benar, yang menurut salafus soleh, ini mengakar kepada salafus soleh, itu sekarang dirubah semua kok. Dan ini sama seperti ideologi-ideologi lain. Komunisme dulu itu menjadi agama di Uni Soviet. Setelah Glasnost dan Perestroika, orang Soviet akhirnya meninggalkan ideologi komunisme. Akhirnya apa? Yang jauh lebih komunis dari komunis hari ini adalah Cina dan Korea Utara. Korea Utaranya Saudi dalam hal Wahabisme hari ini Indonesia. Itu loh, ideologi itu memang seperti itu. Ketika kepalanya sudah tumbang, ekornya itu melibas kemana-mana. Dan mereka ekor ini merasa lebih kepala daripada kepalanya yang dulu. Dan hari ini betul-betul menggejala itu. Saya tidak segan-segan mengatakan ini. Karena apa? Karena Saudi sudah berubah. Muhammad bin Salman sudah menyadari kekeliruannya. Ini minyak saya habis 1 abad lagi. Akhirnya dia mencanangkan 2030 kita harus berbenah, kalau minyak saya habis kita harus mengandalkan pariwisata karena tidak punya sumber daya alam lainnya selain minyak. Akhirnya apa? Atas nama peradaban dia mengubah semuanya. Ini loh peradaban manusia. Faham yang lain yang ada di kita hari ini adalah faham khilafahisme. Khilafah dikatakan sebagai buatan Allah dan juga warisan Nabi Muhammad. Begini loh. Saya selalu mengatakan begini, jangan kerdilkan Allah dan Nabi Muhammad dengan sistem politik. Sistem politik yang dipakai oleh Nabi pada zaman beliau memimpin di Madinah, ini adalah sistem politik kenabian. Nubuah, beda bos. Kalau Nabi Muhammad melakukan kesalahan sedikit,
Allah langsung menegur dengan ayat. Setelah itu apa? Kembali kepada manusia biasa yang disebut dalam ilmu sejarah itu after the prophet era. Pasca kenabian ini kembali tampuk kekuasaan politik Madinah ini kembali kepada manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada masa setelah Nabi wafat, yang namanya sistem politik khilafah ini ada 3 macam. Pada zaman Khulafaur Rasyidin namanya sistem asyuro, kesepakatan bersama. Mengapa ini terjadi? Pasca Nabi wafat, waktu jenazahnya belum dimakamkan, Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah berantem. Hanya ingin memperebutkan, sayalah penggantinya Nabi. Kata Sayyidina Umar, oh nggak bisa, harus saya. Karena saya adalah satu suku dengan Nabi dari Quraisy. Sa'ad bin Ubadah bilang, nggak bisa, saya orang pribuminya Madinah. Hingga akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor pecah. Nah lalu kemudian diambil satu kesimpulan, okelah para sahabat berkumpul, kemudian membuat kata sepakat, kalau begitu kita ambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar saja yang kita jadikan pemimpin. Jadilah Sayyidina Abu Bakar dengan kesepakatan bersama, sehingga sistem politik pada zaman itu disebut dengan sistem syuro, kesepakatan bersama. Ini adalah sistem politik pertama yang dilakukan oleh 4 khalifah awal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Setelah itu apa? Muawiyah bin Abu Sufyan di Bani Umayyah menjadi penguasa. Resistensinya besar. Karena apa? Dia menggunakan sistem yang lain bernama sistem al-mamlakah, sistem kerajaan. Dari Muawiyah turun ke Yazid bin Muawiyah. Yazid turun ke Walid bin Yazid bin Muawiyah. Demikian dan seterusnya. Dari bapak ke anak, anak ke cucu dan seterusnya. Ini sistem kerajaan sama seperti yang dilakukan oleh Saudi hari ini. Lalu kemudian yang ketiga apa? Ketika kekuasaan Bani Umayyah runtuh setelah perang Zab di pinggiran sungai Zab di Irak, runtuh oleh As-Soffah, berkuasalah dari dinasti Bani Hashim yang kita sebut sebagai Bani Abbasiyah. Dia menggunakan sistem yang lain yang dirumuskan oleh Abdullah ibnu Abbas bernama Ahlul Halli wal Aqdi. Ada 3 sistem kemudian. Sistem syuro yang pertama, sistem al-mamlakah pada zaman Bani Umayyah, dan sistem Ahlul Halli wal Aqdi pada zaman Bani Abbasiyah. Persoalannya, kalau memang khilafah ini adalah ciptaan Allah, mungkin nggak ciptaan Allah bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhannya? Ini tesis pertama. Makanya saya mengatakan sistem politik tidak mungkin dibuat oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Tuhan nggak perlu negara. Berkeimanan nggak perlu paspor dan visa. Nggak perlu perbatasan-perbatasan sungai, gunung, dan sebagainya. Dimanapun orang-orang boleh memeluk agama Islam. Mau di pojokan Malvinas di Argentina sana, boleh. Mau berkewarganegaraan apapun. Allah nggak peduli negara, manusia yang peduli dengan petak-petak kekuasaan. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jelas, konsep kenegaraan dalam Islam itu menurut Ibnu Khaldun adalah kesepakatan bersama antara rakyat dan pemimpin yang disebut dengan sistem al-asobiyah. Kesepakatan sosial dan politik. Social and politics cohesion. Kalau di dalam pemikiran John Maynard disebut sebagai the circle of state. Dia mengutip dari pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah.